Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Belajar Matematika dengan Bu Sani. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bilangan berpangkat, akar, dan notasi ilmiah. Yuk disimak ya. Yang pertama, hasil dari negatif 2 pangkat 4 ditambah negatif 2 pangkat 3 dikurangi negatif 2 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 1 dikurangi negatif 2 pangkat 0. Kita hitung satu persatu ya. Dari negatif 2 pangkat 4 terlebih dahulu. Negatif 2 pangkat 4 ini artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Maka diperoleh negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif jadi positif. 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 16. Seperti itu. Next, untuk negatif 2 pangkat 3, negatif 2-nya ada 3 kita kalikan. Seperti ini sehingga diperoleh hasil negatif 8. Untuk negatif 2 pangkat 2, maka negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian negatif 2 dipangkatkan 1 tetap ya, tetap negatif 2. Kemudian berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ingat-ingat sifat bilangan berpangkat ya. Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga ini tinggal kamu ikuti operasinya. Ini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, ini karena biar nggak ketemu dua operasi, ini aku kurung ya untuk negatifnya ya. Dari yang paling depan dulu. 16 ditambah negatif 8. Hasilnya adalah 8. 8 kita kurangi dengan 4. Ya, yang ini. Hasilnya adalah 4. 4 kita tambahkan dengan negatif 2. Hasilnya adalah 2. 2 kita kurangi dengan 1, hasilnya adalah 1. Maka hasil akhir dari soal ini adalah 1 ya. Silahkan kamu ingat-ingat kembali sifat bilangan berpangkat. Nah, di sini kamu juga harus ingat kalau pangkatnya genap hasilnya positif. Tapi kalau pangkatnya ganjil hasilnya tetap negatif. Ini untuk perpangkatan bilangan negatif ya. Jadi kalau pangkatnya genap hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil hasilnya tetap negatif. Next kita beralih ke nomor 2. Bentuk sederhana dari X kuadrat per Y pangkat 3 dipangkatkan 6 dibagi Y pangkat 6 per X pangkat min 4 dipangkatkan negatif 3. Maka kita pakai sifat perpangkatan ketika A dipangkatkan N, kita pangkatkan M, itu hasilnya adalah A pangkat N kali M. Pangkatnya kita kalikan. Sehingga hasil ini kita peroleh ya. Yang pertama menjadi X pangkat 12. Dari mana 12? 2 kita kalikan dengan 6 ya. Per Y-nya juga 3 kita kalikan dengan 6. Sehingga diperoleh 18. Kemudian yang sebelah, Y-nya ini 6 dikali dengan negatif 3, negatif 18. Yang bawah X-nya pangkat min 4 juga kita kalikan min 3. Sehingga diperoleh X pangkat 12. Nah, dibagi bilangan pecahan itu sama dengan kita kalikan, tapi mohon maaf, pecahan yang belakang itu kita balik. Sehingga diperoleh X pangkat 12 per Y pangkat negatif 18. Seperti ini. Nah, kita ingat-ingat lagi sifat bilangan berpangkat berikutnya. Kalau ada A dipangkatkan N dikali A dipangkatkan M, itu pangkatnya kita jumlahkan. Ya, sini kita jumlahkan. Ingat ini sifat-sifat bilangan berpangkat.
Sehingga diperoleh yang ini X-nya jadi 12 ditambah 12 itu 24 per 18 ditambah negatif 18 itu adalah 0. Ingat, berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga X pangkat 24 kita bagi 1. Hasilnya tetap X pangkat 24. Seperti itu ya. Tolong sifat-sifat bilangan berpangkat ini kamu hafalkan kembali. Next, soal nomor 3. Hasil dari 1/8 dipangkatkan negatif 3 dikali 64 dibagi 1/4 kuadrat. Kita sederhanakan dulu ya. Kalau di sini ada pangkatnya negatif, biar pangkatnya positif itu boleh dibalik seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, adik-adik. Ya. Sehingga diperoleh 8 bagi 1 tetap 8 ya. 8 pangkat 3 kita kalikan dengan 64 ya. Ini kita kalikan 64. Kemudian kita bagi ya. Karena ini bilangannya itu adalah bilangan pangkatnya itu positif, tapi dia di penyebut ya. Supaya dia naik ke pembilang, pangkatnya kita jadikan negatif seperti ini ya. Dibagi 4 pangkat min 2. Oke, kita sederhanakan karena 8 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Sedangkan 64 itu 2 pangkat 6 dan 4 itu 2 pangkat 2, tapi kita pangkatkan negatif 2. Sehingga kita peroleh yang depan 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat min 4. Nah, berdasarkan sifat bilangan berpangkat, ingat-ingat kembali ya nak. Untuk A pangkat M dikali A pangkat N itu hasilnya A pangkat M plus N ditambah. Tapi kalau dibagi, itu jadinya M dikurangi N. Sehingga nanti untuk yang ini nih, ini tuh 9-nya kita tambahkan 6. Tapi kalau yang dibagi itu kita kurangi. Nah, seperti ini ya. Pakai sifat yang ini tadi. Sehingga kita peroleh hasil akhir adalah 2 pangkat 9 tambah 6, 15. Dikurangi negatif 4 itu sama jadi tambah 4. 15 ditambah 4 adalah 2 pangkat 19. Ya. Atau kalau kamu mau hitung nilainya boleh 2 pangkat 19 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 19 kali. Namun kalau ini sudah sederhana, stop di sini saja sudah cukup ya. Next, nomor 4. Nah ini, kalau kalian ketemu bilangan yang pangkatnya negatif, itu berarti kita jadikan pecahan ya. Jadi yang 4 pangkat min 2 itu sama aja 1/4 pangkat 2. Yang ini 1/2 pangkat 3. Yang ini 1 pangkat 5 ya. Tapi kebetulan untuk 1 dipangkatkan berapapun tetap 1 ya. Sehingga kita peroleh 1/4 pangkat 2 itu 4 kali 4 ya, 16. 1/2 pangkat 3 itu 8. Dikurangi 1. Kita samakan penyebut karena di sini ada 16 dan 8. Berarti ini ini jadikan 16 nih 2/16. Maaf, 2/16 kita kalikan 2 semua. Yang ini 1 adalah 16/16. Sehingga diperoleh kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal kita operasikan. 1 tambah 2, 3. 3 kurangi 16 min 13/16. Dah, seperti ini saja sudah cukup ya, sudah sederhana. Kalau besok belum sederhana, wajib kalian sederhanakan terlebih dahulu. Berikutnya, soal nomor 5. Ini persamaan bentuk eksponen. Carilah nilai X-nya. Karena ruas kiri itu adalah 2 pangkat, maka yang kanan harus 2 pangkat. Nah, 32 itu adalah 2 pangkat 5. Kalau kalian cermati 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2,
2-nya ada 5, itu adalah 32. Sehingga kita tinggal lihat atasnya saja ini pangkatnya ya, karena bawah udah sama. Berapa ditambah 3 hasilnya 5. Oh, berarti 5 kurangi 3. Berapa? 2. Itu dia ya. Maka nilai X yang memenuhi adalah 2. Seperti ini ya. Next. Pak Joko punya lahan berbentuk persegi panjang dengan ukuran sepatu S. Ya. Dia mengukur lahan dan mendapati bahwa panjang lahan setara dengan 16 sepatunya, 16 S, dan lebar lahan setara dengan 7 sepatunya, 7 S, seperti pada gambar. Luas lahan tersebut adalah titik-titik. Nah, kita kalikan karena dia berbentuk persegi panjang, luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar ya. Sehingga diperoleh panjangnya 16 S, lebarnya 7 S. 16 dikali 7 itu kita peroleh 112. Nah, berarti 112 S kuadrat ya. Kenapa S kuadrat? Karena ini loh S kali S. Ini kan jadi S pangkat 2 ya. Next. Bentuk akar 144 P pangkat 6, Q pangkat 8, R pangkat 14 diubah ke bentuk perpangkatan. Oke. Ingat kalau akar itu sama saja pangkatnya setengah ya. Sehingga untuk bentuk ini 144 itu kan sama aja 12 kuadrat. P-nya pangkat 6, Q-nya pangkat 8, R-nya pangkat 14 dipangkatkan setengah ya. Berdasarkan sifat bilangan per pangkat, kalau ada pangkat, dipangkatkan kembali, pangkatnya kita kalikan, ya. Sehingga diperoleh 12. Nah ini 2 kali setengah, P-nya 6 kali setengah, Q-nya 8 kali setengah, R-nya 14 kali setengah. Sehingga diperoleh 12 pangkat 1, P-nya pangkat 3, Q-nya pangkat 4, R-nya pangkat 7. Nah, pangkat 1 biasanya tidak ditulis ya, Dek. Sehingga diperoleh 12, P pangkat 3, Q pangkat 4, R pangkat 7. Tolong ini sifat-sifat bilangan berpangkat kamu pahami. Oke, next. 8. Menyederhanakan operasi bentuk akar. Nah, ini. Di sini ada 6 akar 6. Ya. Berarti semuanya kalau bisa kita rubah dalam akar 6 nih. 24 ya 4 kali 6. Maaf ini dikurang ya. 27 kita buat 9 kali 3 saja. 75 kita buat 25 dikali 3. Sehingga untuk bilangan-bilangan kuadrat sempurna ini bisa kamu keluarkan dari akar. Contoh nih, kalau yang ini tetap ya depannya. Akar 4 ini nih, akar 4 bisa menjadi 2 ya. Kali akar 6. Nah, ini akar 9 menjadi 3. Nah, ini tinggal akar 3-nya yang di belakang ketinggalan. Nah, ini 5 dikali akar 25, 5, akar 3 kita tulis sendiri. Sehingga kita jumlahkan yang akarnya sama. Yang akarnya sama. Kalau nggak sama, nggak bisa dijumlahkan atau dikurangi ya. Sehingga kita peroleh 6 akar 6 ditambah 4 akar 6 dikurangi 12 akar 3 ditambah 25 akar 3. Oke, yang ini kita jumlahkan ketemu 10 akar 6. Yang ini kita jumlahkan negatif 12 tambah 25 itu 13 akar 3. Nah, ini boleh dijumlah nggak? Tidak boleh karena akarnya berbeda. Kalau akarnya sama, boleh ya. Oke, itu dia part 1 ya.
latihan soal bilangan berpangkat dan akar. Untuk part 2 besok kamu lengkapi ya. Tapi yang ini kamu pahami betul-betul untuk persiapan PSAS semester 1. Oke? Bu Sani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.